Publik Korsel minta Indonesia dikeluarkan dari proyek KF21 Boramae. Ketidakpuasan beberapa pihak. KF21 Boramae dipersiapkan Indonesia dan Korsel untuk jadi jet tempur masa depan. Pengembangan KF21 Boramae untuk meningkatkan kekuatan tempur Angkatan Udara Korsel dan TNI Angkatan Udara. Bagi Korsel sendiri, KF21 Boramae akan menggantikan F4 dan F5 mereka yang sudah tua, sehingga keberadaan KF21 Boramae sangat penting. KF21 Boramae juga bagian dari ambisi besar Korsel. Korsel ingin menjadi negara yang berhasil mengembangkan jet tempur. Bahkan mulanya KF21 Boramae yang merupakan proyek KFX ingin dihadirkan sebagai generasi 5. Korsel ingin KF21 Boramae buatannya memiliki kemampuan siluman sejati. Namun berjalannya waktu, KF21 Boramae bergeser dari generasi 5 menjadi 4.5. Oleh sebab itu, KF21 Boramae belum dilengkapi dengan kemampuan siluman sejati. KF21 Boramae satu kelas dengan Rafale hingga Typhoon. Meski secara bentuk KF21 Boramae lebih mirip dengan F-35AS. Karenanya KF21 Boramae kerap kali dijuluki F-35 versi yang lebih murah. Meskipun secara kemampuan tentunya antara F-35 dan KF21 Boramae berbeda. KF21 Boramae bermesin ganda, memiliki lebih dari sekedar kemiripan dengan pesawat tempur siluman AS. Tetapi KF21 Boramae saat ini adalah pesawat tempur multiperan generasi 4.5 di kelas yang mirip dengan Dassault Rafale dan Eurofactor Typhoon. Penampang radarnya diklaim berukuran 1 sampai 1,1 meter persegi. Jauh lebih tersembunyi daripada F-16 atau desain generasi keempat awal lainnya, tetapi masih berkali-kali lebih besar daripada pesawat tempur siluman F-35. Meski masih tergolong generasi 4.5, KF21 Boramae akan dikembangkan untuk memiliki kemampuan siluman sejati. Bukan di blok sekarang, KF21 Boramae blok 3 diupayakan sudah memiliki kemampuan siluman sejati. Faktanya jika KF21 Boramae berhasil, konsepnya adalah beralih ke model blok 3 yang dioptimalkan secara siluman dengan ruang senjata internal. Cantelan senjata bawah perut KF21 Boramae sudah semi tersembunyi ke dalam badan pesawat untuk mengurangi keunggulan rudal yang menonjol. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar lantai pabrik, badan pesawat tampaknya telah direkayasa dengan ruang yang cukup untuk akhirnya merombak desain dengan ruang senjata internal. KF21 Boramae disebut memiliki kecepatan maksimum Mach 1,83 dan jangkauan ferry 1.800 mil. Senjata dipasang pada 6 cantelan di bawah sayap dan 4 cantelan di bawah badan pesawat dengan buatan maksimum 17.000 pon. Tonjolan di atas mesin kiri tampaknya untuk 20 mm yang sesuai. Belum lama ini KF21 Boramae juga telah melakukan uji penerbangan perdana. Uji terbang perdana KF21 Boramae jelas menunjukkan kualitasnya yang luar biasa. Indonesia dan Korsel pada akhirnya berhasil mengembangkan KF21 Boramae. KF21 Boramae diupayakan sudah memasuki produksi massal. Artinya sekitar 4 tahun dari sekarang KF21 Boramae akan memasuki produksi massal. Dan tahun 2028 nantinya diharapkan KF21 Boramae sudah bisa memperkuat Angkatan Udara. Angkatan Udara Korsel nantinya akan diperkuat dengan 120 unit KF21 Boramae. Sedangkan TNI Angkatan Udara kemungkinan akan diperkuat dengan sekitar 48 unit KF21 Boramae. Keberadaan KF21 Boramae akan membuat TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Korsel makin kuat. Di sisi lain, lika-liku perjalanan pengembangan KF21 Boramae juga dilalui Indonesia dan Korsel. Dan yang paling kerap dibicarakan publik terkait dengan dana pengembangan KF21 Boramae. Indonesia dan Korsel memang berbagi beban biaya pengembangan KF21 Boramae. Untuk menghadirkannya, Indonesia mendapat beban biaya 1/5-nya,
sekitar 1,7 triliun won menjadi tanggungan Indonesia dalam pengembangan KF21 Boramae. Namun Indonesia diketahui masih menunggak biaya pengembangan KF21 Boramae. Mandeknya biaya pengembangan KF21 Boramae dari Indonesia bikin publik Korsel geger. Laporan media Malaysia Defense Security Asia, publik Korsel ingin Indonesia ditendang dari proyek pengembangan KF21 Boramae. Menurut EOM, Indonesia baru menyelesaikan sekitar 30% dari pembayaran yang harus dilakukan ke Korea Selatan. Media Korea Selatan mengklaim Indonesia juga telah gagal untuk membayar kembali 671 juta US dollar dari total pembayaran 1,3 miliar US dollar untuk program pesawat yang telah dijanjikan, dengan alasan masalah keuangan negara sebagai alasan utama. Beberapa pihak di Korsel dilaporkan tidak puas dengan adanya gagal bayar biaya partisipasi pengembangan KF21 Boramae dari Indonesia tersebut. Kegagalan Indonesia untuk menjelaskan pembayaran program pesawat tempur tersebut menyebabkan ketidakpuasan beberapa pihak di Korsel yang meminta pemerintah negara tersebut untuk membatalkan keikutsertaan Indonesia dan melanjutkan program pengembangan pesawat tempur KF21 Boramae saja. Bagaimana seruan untuk membatalkan partisipasi Jakarta dalam proyek pengembangan pesawat KF21 Boramae ditentang karena hubungan pertahanan yang erat antara kedua pihak. Indonesia dan Korsel memang punya hubungan yang sangat akrab. Hubungan soal pertahanan udara Indonesia dan Korsel juga sangat dekat.